Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Ternyata gangguan kesehatan mental nggak boleh disepelekan pemirsa, jadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Langsung saja nih kita tanyakan kepada Bapak Wendri terlebih dahulu, kenapa sih kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Oke, katanya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, itu jiwanya dulu harus sehat, itu kan. Karena dibalik ketika sederhana ya, ketika pikiran kita sehat, ketika perasaan kita senang, kita bisa melakukan aktivitas yang baik kan itu. Atau kalau lagi banyak pikiran, fisiknya jadi malas kerja, malas aktivitas, tentunya jadi buruk buat fisiknya juga gitu. Jadi tentunya permasalahan psikologis atau kondisi kesehatan psikologis, kesehatan mental itu adalah hal penting sih Pak, karena itu jadi motor penggerak kita untuk melakukan atau beraktivitas mencapai tujuan-tujuan kita. Baik, berarti menjadi fondasi juga ya Pak. Untuk mood, kalau udah nggak mood, kita nggak bisa nih beraktivitas dengan senang ya Pak. Jadi pagi-pagi itu sebenarnya harus buat mood dulu nih Pak, biar aktivitas sampai sore nih tetap semangat ya Pak ya. Nah, untuk orang-orang awam nih Pak, kapan sih dia bisa menentukan bahwa dia membutuhkan pertolongan seorang profesional di saat gejala-gejalanya itu mulai muncul Pak? Ketika aktivitas atau fungsi dia sebagai manusianya sudah mulai terganggu sih Pak. Misalnya tadi pelajar yang tanggung jawabnya adalah datang ke sekolah belajar. Nah, ketika itu udah terganggu nih, udah malas untuk sekolah, udah bolos sekolah, atau di dalam sekolah udah nggak fokus, nggak konsentrasi, udah nggak bisa ini, berarti sudah ada permasalahan nih. Nah, ini tanda awal seseorang butuh bantuan profesional. Baik, berarti kalau misalnya udah mulai mengganggu ya Pak, kalau misalnya aktivitas sehari-hari itu udah harus ke profesional ya Pak. Nah, mungkin beralih dulu kepada Ibu Stefani nih Bu, sebagai orang tua apa sih yang harus dilakukan untuk anak mereka agar terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan mental itu? Kalau sebagai orang tua, supaya anak kita terhindar dari gangguan-gangguan kesehatan mental, buat saya adalah pertama ciptakan dulu lingkungan yang nyaman, yang aman di rumah gitu ya. Jadi pola interaksi orang tua dengan anak itu kelihatannya kayak sepele gitu ya, tapi padahal itu fondasi yang paling penting untuk kita manusia itu bisa katakanlah beradaptasi di lingkungan kita nanti, mau di sekolah, mau nanti sudah besar di tempat kerja, katakanlah seperti itu. Jadi semuanya itu kalau buat saya dimulai dari rumah gitu. Jadi untuk supaya anak kita sehat mental, ya dimulailah dengan tadi pola interaksi orang tuanya baik, berikan kasih sayang gitu ya kepada mereka. Bukan berarti kita memanjakan ya gitu ya, itu berbeda. Tapi tunjukkan bahwa mereka itu adalah berharga sebagaimana adanya gitu ya untuk kita gitu. Jadi mereka harus punya perasaan sehat mental dulu di dalam rumah supaya mereka bisa kuat gitu loh. Nambahin sedikit sih, kalau dalam fase anak-anak kan belum punya kemampuan ya buat misalnya menyelesaikan permasalahan. Kalau ada konflik aku harus bagaimana. Nah, ini yang butuh dibangun fondasinya, kayak Bu Stefani bilang tadi, anak-anak diajarkan untuk bagaimana punya pola komunikasi yang baik. Kalau ada masalah kamu harus bagaimana. Dengan kemampuan-kemampuan ini diharapkan anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya di depan. Nah, ketika dia punya kemampuan itu, kondisi sehat mentalnya akan tercapai. Akan baik ya Pak ya. Tentunya yang paling penting pola interaksi antara orang tua dan anak itu juga sangat penting, juga menunjukkan kasih sayang itu sebenarnya nggak ada salahnya ya Bu. Untuk anak-anak malah bagus untuk perkembangan ke depannya. Nah, tadi terkait dengan anak ke orang tua, kalau misalnya kita nih sebagai orang dewasa yang pribadi, gimana sih meningkatkan kesehatan mental Ibu? Kalau untuk kita orang dewasa ya gitu. Kalau buat saya yang pertama, sebelum kita keluar, kita harus ke dalam dulu nih
gitu ya. Jadi sesimpel kita merawat diri kita gitu ya, mulai dari kita memperhatikan apa yang kita makan, jadi makannya yang bergizi gitu ya, bukan cuma jajanan-jajanan micin gitu ya. Terus juga dari yang kita makan, olahraga, menggerakkan badan gitu, karena menggerakkan badan setiap hari, olahraga deh, senam kecil-kecilan 10 menit setiap hari aja, itu udah mengaktifkan hormon ya gitu ya, endorfin di dalam diri kita, jadi kita bisa merasa lebih happy misalnya seperti itu. Kemudian yang juga suka kelupaan adalah memperhatikan pola tidur gitu. Seringkali kita tidur itu jadi dapat jam sisa ya gitu, karena kita udah capek kerja gitu kan, ngurus ini itu, beraktivitas seharian, akhirnya tidurnya larut gitu, misalnya kualitasnya buruk. Betul, padahal itu harus diperhatikan juga gitu. Itu sih yang kayaknya untuk bisa salah satunya ya gitu, untuk bisa menjaga kesehatan mental kita bisa mulai dari merawat diri kita. Merawat diri kita itu salah satu bentuk cinta kepada diri kita. Betul. Ya Bu ya. Mungkin langsung aja nih Bu, closing statement untuk masyarakat di rumah terkait dengan gangguan kesehatan mental. Oke. Ya, mungkin tadi sedikit yang disampaikan sama Pak Surya gitu ya, bahwa kita bangun dulu jiwanya ya. Betul. Gitu, kita bangun dulu jiwanya, baru kita bangun badan kita gitu. Jadi apapun permasalahannya yang kita alami, tentunya hidup nggak pernah lepas dari yang namanya masalah ya gitu. Jadi ketika ada masalah itu bisa sesegera mungkin gitu ya diselesaikan. Apakah kita cari jalan keluarnya, atau kita coba untuk regulasi emosi kita gitu, supaya nggak stres berkepanjangan yang nantinya malah merembet ya gitu ke gangguan-gangguan yang lain. Baik, mungkin ada closing statement dari Bapak Wendri juga Pak. Nah, ya terkait tema kita juga hari ini tentunya Syifa, gangguan panik. Gangguan panik tentunya kalau udah masuk ke kategori tadi panic disorder, ya ini udah termasuk dalam gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Nah, ayo masyarakat Bengkulu, kalau gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang tabu lagi untuk dibicarakan, karena semua kita pasti punya permasalahan, pasti punya konflik-konflik gitu. Jadi jangan sungkan untuk minta bantuan untuk profesional. Nah, hal sederhana yang sebenarnya bisa jadi fondasi kita sebagai manusia untuk tetap punya kondisi sehat mental, kayak lagu tadi tuh, nggak ada yang abadi katanya. Nah, kita tetap harus berpikir rasional gitu, masuk akal. Apakah sesuatu yang kita lakukan itu masuk akal atau berlebihan? Kalau seandainya itu tidak rasional, tidak masuk akal dan itu berlebihan, yuk tanya lagi ke diri kita bahwa ternyata segala sesuatu nggak harus terjadi bagaimana mestinya, biar kita tetap sehat mental dengan cara berpikirnya kita. Baik, itu sih, Syifa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, sesuai dengan pesan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu psikolog tadi, bahwa bangun dulu jiwanya, baru bangun raganya. Usai sudah pemirsa perbincangan kita pada sore hari ini, saya Syifa Fidan Nabila mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.